Baiat setelah melihat Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran mengajarkan kepada kita pentingnya baiat, yaitu perjanjian setia seorang mukmin kepada pemimpin rohaninya. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa baiat bukan sekadar janji kepada manusia, melainkan ikatan rohani dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa di akhir zaman akan datang Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Maka, ketika beliau datang, umat Islam diwajibkan untuk berbaiat kepadanya demi menjaga iman dan persatuan. 1. Mengapa baiat penting setelah kedatangan Imam Mahdi? Baiat adalah tanda penerimaan terhadap imam yang diutus Allah. Tanpa baiat, seseorang tetap berada dalam kebingungan perpecahan. Baiat menyatukan umat di bawah satu kepemimpinan rohani, sebagaimana para sahabat disatukan di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melihat Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, sekalipun engkau harus merangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya baiat, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menempuh kesulitan apapun demi bergabung dengan Imam Mahdi. 3. Makna baiat dalam Islam. Baiat bukan sekadar ucapan. Ia adalah janji suci. Meninggalkan syirik. Menjauhi dosa-dosa besar. Menjalankan sholat dan ibadah. Hidup dengan akhlak mulia. Mengutamakan agama di atas dunia. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan menetapkan 10 syarat baiat sebagai pedoman hidup jamaah. Melalui syarat-syarat ini, beliau mendidik umat agar kembali kepada Islam murni. 4. Baiat sama dengan ikatan rohani dengan Allah. Baiat kepada Imam Mahdi pada hakikatnya adalah baiat kepada Allah, karena Imam Mahdi datang sebagai utusan rohaninya. Sebagaimana para sahabat berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun di akhir zaman berbaiat kepada Imam Mahdi untuk melanjutkan warisan rohani tersebut. 5. Pandangan Ahmadiyah. Jamaah Ahmadiyah meyakini bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam adalah Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Pada tahun 1889, beliau mulai menerima baiat pertama di Ludhiana, India, sesuai petunjuk Allah. Dari sinilah berdiri Jamaah Ahmadiyah yang kini telah tersebar ke seluruh dunia. Dengan berbaiat, jutaan orang dari berbagai bangsa merasakan perubahan hidup, menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih disiplin dalam ibadah, dan lebih aktif dalam menyebarkan Islam damai. 6. Analogi sederhana. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai. Kapal itu hanya bisa selamat jika semua penumpang setia kepada kapten dan mengikuti arahannya. Baiat kepada Imam Mahdi adalah tanda bahwa kita menerima kepemimpinan rohani yang Allah tunjuk, agar selamat dari badai fitnah zaman. Kesimpulan, saudara-saudara sekalian, baiat setelah melihat Imam Mahdi bukan pilihan biasa, ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sarana untuk mendapat perlindungan Allah di akhir zaman. Dengan berbaiat kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, kita tidak hanya berjanji kepada seorang manusia, melainkan memperbarui hubungan kita dengan Allah, memperkuat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ikut serta dalam persatuan umat yang Allah janjikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang setia dalam baiat, sehingga layak mendapat pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar pertanyaan yang sering diajukan tentang baiat setelah melihat Imam Mahdi. 1. Mengapa kita harus berbaiat kepada Imam Mahdi? Bukankah cukup dengan mengikuti Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis memang sumber utama. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, apabila kalian melihat Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, meskipun harus merangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, baiat adalah bentuk ketaatan kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga persatuan umat dan menghidupkan Islam sejati di akhir zaman. 2. Apakah baiat kepada Imam Mahdi berarti kita mengurangi kesempurnaan Islam? Tidak. Baiat justru memperkuat Islam, karena Imam Mahdi datang sebagai hamba sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk membawa agama baru. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menekankan bahwa siapapun yang berbaiat kepadanya sejatinya berbaiat untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
3. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi? Ada 3 bukti utama. 1. Nubuatan, Al-Quran, hadis, dan bahkan nubuat agama lain menunjukkan datangnya seorang pembaharu dunia di akhir zaman. 2. Tanda-tanda langit dan bumi, gerhana matahari dan bulan pada Ramadan 1894-1895, wabah, peperangan besar, serta perubahan global sesuai dengan nubuat. 3. Kehidupan dan misi beliau, hidup penuh pengorbanan, menghidupkan Islam damai, menantang dunia dengan argumen Qur'ani, dan tetap menang meski ditentang. 4. Apakah baiat kepada Imam Mahdi sama dengan baiat kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Baiat kepada Imam Mahdi adalah janji setia untuk menghidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tetap khataman nabiin, penutup dan pemimpin seluruh nabi. Imam Mahdi hanyalah hamba beliau yang mendapat tugas khusus untuk membimbing umat di akhir zaman. 5. Mengapa ada 10 syarat baiat? Bukankah syarat iman cukup dengan syahadat? Syahadat adalah pintu masuk Islam. Sementara 10 syarat baiat yang diajarkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah pedoman praktis agar seorang mukmin bisa menjalani hidup Islami sepenuhnya, meninggalkan dosa, menegakkan sholat, berakhlak mulia, dan lebih mengutamakan agama daripada dunia. Jadi, 10 syarat ini adalah perincian dari ajaran Islam, bukan tambahan baru. 6. Bagaimana jika seorang muslim menolak berbaiat kepada Imam Mahdi? Apakah ia tetap muslim? Ya, ia tetap muslim jika bersyahadat. Namun, ia kehilangan kesempatan besar untuk berada di jamaah yang Allah janjikan kemenangan rohaninya. Sama seperti seorang muslim di zaman Rasulullah SAW tetap muslim walau tidak ikut baiat ridwan, tetapi ia kehilangan derajat tinggi di sisi Allah. 7. Apa manfaat praktis baiat bagi kehidupan sehari-hari? Baiat membuat seseorang hidup lebih disiplin beribadah, menjaga akhlak dalam keluarga dan masyarakat, terikat dengan persaudaraan global yang damai, merasa selalu diawasi Allah, karena ia sudah berjanji langsung di hadapannya.